Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahim. Sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, semoga lindungan Allah selalu menyertai aktivitas kita semuanya. Amin. Sahabat semuanya, siapa yang tidak kenal dengan pemilik nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali? Beliau merupakan sosok cendekiawan terkemuka dari Persia. Beliau juga dikenal sebagai dengan julukan Hujatul Islam, sang pembela akidah Islam. Dalam kehidupan sehari-harinya, beliau selalu memberikan nasihat-nasihat, mau'idoh kepada para santri atau para murid-muridnya. Di antara nasihat-nasihat beliau ada yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang sangat menggelitik. Di antara yang pertama adalah beliau menanyakan kepada para muridnya, hal apa yang paling dekat dengan kita? Mendengar pertanyaan tersebut, para murid pun, para santri pun menjawab dengan jawaban yang datar saja. Ada yang menjawab orang tua, ada yang menjawab anak, ada yang menjawab keluarga, dan lain sebagainya. Namun jawaban tersebut kurang tepat. Menurut Imam Ghazali, hal yang paling dekat dengan diri kita adalah kematian. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 49, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap umat akan menemui ajal. Apabila ajal tersebut sudah datang, maka ajal tersebut tidak bisa diakhirkan atau didahulukan sesaat pun. Lalu pertanyaan kedua yang dilontarkan oleh Imam Ghazali kepada para santrinya adalah, hal apa yang paling besar dalam kehidupan kita? Seperti biasa, para santri pun menjawab, yang paling besar dalam kehidupan kita, ada yang mengatakan bumi paling besar, kemudian ada yang mengatakan lautan besar dan luas, dan bahkan macam-macam jawabannya. Namun lagi-lagi jawaban tersebut tidak tepat. Lalu Imam Ghazali menjelaskan bahwasanya hal yang paling besar dalam kehidupan kita adalah nafsu. Kenapa demikian? Karena dengan nafsu banyak orang yang terjerumus ke dalam dunia kemaksiatan. Dengan nafsu banyak orang yang lalai. Dengan nafsu banyak orang yang jauh dari Allah. Dengan nafsu banyak orang yang tersesat. Dengan nafsu mendorong orang menjadi semakin brutal dan lain sebagainya. Itulah tantangan yang terbesar. Bahkan Rasulullah SAW pun menyampaikan kepada para sahabat sepulangnya dari perang Badar. Rasulullah mengatakan bahwasanya ada perang yang lebih besar lagi selain perang Badar. Lalu para sahabat pun bertanya, apa ya Rasulullah? Ini kan perang Badar paling terbesar. Apakah ada perang lagi selain perang Badar? Ada.
yaitu perang melawan hawa nafsu. Kemudian pertanyaan ketiga yang diberikan oleh Imam Ghazali kepada para santrinya atau para muridnya, yaitu hal apa yang paling ringan dalam kehidupan kita. Lagi-lagi para santri pun menjawab dengan jawaban yang pastinya sudah salah. Ada yang menjawab yang paling ringan ya daun yang berguguran, yang paling ringan ya kapas, debu dan sebagainya. Ternyata yang paling ringan dalam kehidupan kita adalah meninggalkan sholat. Kita sadari banyak sekali orang begitu mudahnya meninggalkan sholat dengan alasan aktivitas kita yang sibuk dan lain sebagainya, dengan sejuta alasan. Padahal sejatinya sholat merupakan tiangnya agama. Siapa orangnya yang mendirikan sholat, maka dia sedang mendirikan agamanya. Sebaliknya, siapa orangnya yang mengerjakan sholat, atau siapa orang yang meninggalkan sholat, maka dia sedang mendirikan agamanya. Dan siapa orangnya yang meninggalkan sholat, maka dia sedang merobohkan agamanya. Sahabat sekalian, dari ketiga pertanyaan tersebut tentunya sangat bermakna bagi kita semuanya, dan semakin waspada kepada kita semuanya dengan adanya kematian kita yang dekat dengan diri kita. Karena kalau kita lihat, kalau kita jalan-jalan ke makam, apakah orang yang meninggal dunia tersebut hanya orang-orang yang sudah tua, rentak, dan berpenyakit kronis saja? Tentu tidak. Atau kita lihat ke rumah sakit, orang yang meninggal dunia itu apakah orang yang sudah lansia saja? Tentu tidak. Semua usia berperan, semua usia manusia itu memiliki potensi untuk meninggal dunia, baik yang usianya muda maupun yang tua. Artinya kematian itu selalu mengintai kita. Oleh karena itu kita harus waspada dengan kematian kita. Kita harus punya bekalnya. Yang kedua, yaitu kita harus bisa menjaga nafsu kita, nafsu amarah kita, nafsu yang bisa menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah kita terus harus bisa menjaga, merawat sholat kita. Karena sholat ini sesuatu yang membedakan umat Nabi Muhammad dengan umat-umat yang lainnya. Karena sholat ini merupakan rukun daripada rukun Islam. Apabila satu di antara rukun Islam itu berupa sholat yang tidak kita kerjakan, maka Islam kita dipertanyakan dan tidak memenuhi rukun sebagai orang muslim. Oleh karena itu sahabat sekalian, semoga ketiga hikmah ini, ketiga nasihat yang dilontarkan oleh Imam Ghazali ini, kita selalu mengamalkannya, kita selalu jadikan pedoman. Semoga bermanfaat. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.